yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadrati sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa amamina wa ammatina wa akhwanina khalatina thumma ila ruhi sayyidina wa habibina wa barakatina sahibi ratib qutbil irsyad wa ghawsil ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Ali bin Muhammad al-Haddad wa ila ruhi Syekh Abdullah bin Salim bin Sa'id Bakhuraisah wa usulihim wa furu'ihim anallahu yaghfir lahum wa yarhamhum wa yali darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi barakatihim wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Nawaina ta'alluma wa ta'lima wan naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wa tadhakkura wa tadhkira wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalati ila al-khairi ibtigha'a wajhillahi wa ridha wa qurbihi wa thawabihi. Allahumma ya man maqalidul umuri kulluha biyadihi wa ilayhi yurja'ul amru kulluh. Ya Fattah ya Alim iftah lana fathan qariba. Ya Fattah ya Alim, ya Fattah ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa jammilna bil afiyah. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin wal hadirat jamaah Masjid Nurul Yakin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, guru kita, Buya Ki Haji Ghazali Musonif, Bapak Ketua DKM, Bapak Haji Nur Khalik, Bapak Wakil yaitu Bapak Mukhlis, dan jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan kita, menyelamatkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan terang benderang seperti sekarang ini. Hadirin wal hadirat, melanjutkan kajian kita masih berkenaan dengan beriman kepada Nabi Muhammad. Qauluhu qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darai amin wa annahu ballaghar risalah. Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ballaghar risalah, telah menyampaikan risalah wahyu yang telah diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan. Tidak ada yang diumpet-umpetin, tidak ada yang disembunyikan. Dari awal wahyu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an semua, hadis qudsi semua disampaikan oleh Rasulullah secara sempurna, sedikit pun tidak ada yang disembunyikan. Maka
termasuk daripada tanggung jawab seorang dai menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Apa-apa yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sampaikan lagi. Jangan dipilah-pilih. Sekiranya ini menguntungkan disampaikan, sekiranya ini merugikan tidak disampaikan. Tidak. Apa yang datang dari Allah dan Rasulullah, baik itu segala macam perintah dan larangan, wajib disampaikan kepada umat. Supaya apa? Supaya mendapat julukan yang namanya pewaris para nabi. Karena yang namanya para ulama adalah pewaris para nabi, otomatis apa yang telah disampaikan oleh para nabi dan rasul juga wajib disampaikan oleh para ulama. Secara keseluruhan telah disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berbeda, Pak, dengan umat-umat terdahulu. Makanya kalau ada umat sekarang, para ulama yang menyampaikan ayat sepotong-sepotong itu tidak dikatakan pewaris para nabi dan tidak dikatakan ittiba dengan nabi. Berbeda dengan ulama-ulama terdahulu. Ulama-ulama Bani Israel itu banyak yang memelintir ayat, menyembunyikan ayat-ayat yang ada di dalam kitab Taurat, wahyu-wahyu yang ada dalam kitab Taurat yang sering kita dengar dalam kitab Maulid Dibai. Yang sering kita dengar dari kitab Maulid Ad-Diba, diterangkan bahwasanya hadis ini diriwayatkan dari Ka'ab al-Ahbar. Qala 'allamani abi Taurata illa sifron wahidan, ya. Sering kita dengar bacaan ini dalam kitab Dibai. Bapak saya itu ngajarin saya kitab Taurat illa sifron wahidan, kecuali satu lembar yang enggak diajarin. Kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduk. Kitab Taurat diajarkan kepada Ka'ab al-Ahbar. Beliau diajarkan kitab Taurat semuanya dari awal sampai akhir diajarin oleh ayahnya, kecuali ada satu lembar yang tidak diajarkan. Setelah selesai dibaca semua, ditutup, ditaruh dalam kotak, disembunyiin oleh ayahnya. Akan tetapi Ka'ab al-Ahbar ini tahu bahwa ada satu lembar yang dilewatin, disembunyikan. Falamma mata abi fatahtuhu. Nah, tatkala bapak saya mati, saya memberanikan diri, saya buka itu kotak. Fa idzan fihi nabiyyun yakhruju akhiraz zaman. Ternyata apa yang disembunyikan oleh ayah saya, satu lembar itu menceritakan tentang nabi yang kelak akan diutus oleh Allah di akhir zaman. Apa ciri-ciri nabi yang akan diutus pada akhir zaman? Mauliduhu bi Makkah. Kelak dilahirkan di kota Mekah, wa hijratuhu bil Madinah, dan kelak akan hijrah ke kota Madinah, wa sultanuhu bi Syam, dan kelak kerajaannya, kekuasaannya akan sampai ke kota Syam. Nah, ini adalah salah satu ayat yang ada di kitab Taurat yang disembunyikan oleh orang Yahudi. Nah, ini makanya ketidakjujuran mereka. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena kedengkian. Nanti kita akan baca ada ayat-ayat yang menjelaskan kenapa orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani ini kok bisa berbelok akidahnya, tidak sama dengan kita umat Islam. Padahal apa yang dibawa oleh Nabi Musa, apa yang dibawa oleh Nabi Musa, apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu akidahnya sama. Satu, apa akidahnya? Mengesahkan Allah, mensucikan Allah daripada segala sifat yang tidak layak, tidak patut bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai awsalaha ilal ummah, yaitu para nabi, khususnya Nabi Muhammad, telah menyampaikan wahyunya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala kepada umat secara sempurna. Kita sering mendengar istilah risalah. Apa sih risalah? Kalau rasulnya kan orangnya, risalah itu yang dibawa, surat, kalau bahasa kita surat. Hiya al-kalam alladhi yahmiluhu syakhsun min syakhsin li akhar, yaitu perkataan, ucapan atau tulisan yang dibawa oleh seseorang kemudian akan disampaikan ke yang lain. Itu yang disebut risalah. Kayak kita bikin surat,
Bikin surat ditujukan untuk siapa nih? Kemudian setelah jadi kita titipin ke orang, tolong diantarin nih surat ini. Nah, ini orang yang membawa surat ini disebut rasul, utusan. Nah, kemudian dia bawa nih risalah ini, surat ini kepada orang yang dituju. Nah, itu berarti umat, atau berarti dia telah menyampaikan. Nah, itu yang disebut risalah surat. Sawaun akana maktuban am ghairu maktubin, baik risalah tersebut tertulis atau tidak tertulis. Apalagi sekarang risalah surat itu bisa lewat pesan suara ya, voice ya istilahnya. Wa risalatur rasul hiya al-wahyu, akan tetapi yang dimaksud dengan risalah di sini adalah wahyu alladzi umira bitablighihi linnas, yang mana wahyu tersebut diperintahkan untuk disampaikan kepada umat manusia. Ini adalah yang di perbedaan antara nabi dan rasul. Kalau nabi itu sama rasul, akan tetapi bedanya hanya ia tidak diperintahkan untuk menyampaikan wahyu yang diberikan kepadanya hanya untuk dia diamalin sendiri. Nah, kalau udah naik derajatnya menjadi rasul, kemudian dapatkan wahyu dari Allah, maka wahyu tersebut selain untuk dirinya juga untuk disampaikan kepada umat. Nah, itu adalah perbedaan antara nabi dan rasul. Jumlah nabi itu Pak, kalau kita tahu yang wajib diketahui berapa? 25 ya. 25 nabi dan rasul yang wajib kita ketahui. Adapun total keseluruhan nabi itu sekitar 1.124.000 itu jumlah nabi. 124.000 jumlah nabi. Kemudian rasulnya ada sekitar 313 rasul. Ini dia udah jadi nabi juga, jadi rasul. Kemudian dari 313 yang hanya diwajibkan untuk kita berapa untuk diketahui? 25. Dari 25 itu nanti ada lagi bagian siapa? Ulul azmi, orang-orang para nabi dan rasul yang memiliki kesabaran yang begitu teguh. Seperti siapa yang pertama? Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa, mohon maaf, Nabi Ismail enggak, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Isa. Ini adalah ulul azmi. Itu perlu kita ketahui. Sebagai umatnya Rasul, kita perlu ketahui para nabi dan para rasul, paling enggak ulul azmi juga kita perlu ketahui. Wa adal amanah, dan Rasulullah telah menyampaikan amanat yang telah diberikan kepadanya. Ya apa? Ya wahyu tersebut. Amanat itu adalah al-wadi'ah. Wadi'ah, titipan yang dititipkan oleh Allah. Al-murad biha at-ta'alim, yang dimaksud amanat tersebut adalah ilmu, pengetahuan tentang hukum-hukum, larangan-larangan, kewajiban-kewajiban. Amanat dari Allah Subhanahu wa taala, allati amarahu Allah taala bitablighiha lil ummah, yang mana amanat tersebut diperintahkan oleh Allah untuk disampaikan kepada umat. Faqad aqtaha wa awsalaha lil ummah ghaddatan tariyatan, dan sungguh telah disampaikan itu amanat Allah kepada umatnya Rasulullah, disampaikan dengan cara lemah lembut oleh Rasulullah. Seluruhnya udah disampaikan kepada kita, tinggal kita mengamalkan amanah-amanah tersebut, wahyu-wahyu tersebut berupa apa? Larangan-larangan Allah, kewajiban-kewajiban dari Allah, dan perintah-perintah dari Rasulullah yang bernilai sunnah. Tinggal kita amalin saja. Adapun segalanya, segala macamnya udah disampaikan oleh Rasulullah. Tinggal kita nambah ngaji, baca-baca buku, tinggal kita tambah pengetahuan kita tentang apa saja sih yang telah disampaikan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa nasahal ummah, dan beliau Rasul memberikan nasihat kepada umat. An la taktuma anil muslim syai'an. Apa itu yang dimaksud nasihat? Nasihat yaitu segala macam sesuatu yang apabila kita sampaikan akan bisa menimbulkan kebaikan untuk orang, atau bisa mencegah daripada seseorang mendapatkan kejelekan. Itu adalah nasihat.
memberikan kesempatan orang untuk mendapatkan kebaikan atau terhindar dari segala macam kejelekan. Itu nasihat. Wa kasyafal gummah, dan Rasulullah juga menghilangkan azalal jahalah, diutus oleh Allah sebagai penghilang kejahilan, kebodohan, karena beliau diutus kepada orang-orang jahiliyah. Wa makana alaihi nas minadh dhalalah, dan apa-apa yang dulu ada pada diri manusia daripada kesesatan-kesesatan, fahtadu, kemudian mereka diberikan hidayah ila sawa'is sabil, kepada jalan yang lurus. Nah, jadi Rasulullah diutus kepada orang kafir jahiliyah. Kita sering mendengar penjelasan-penjelasan bahwasanya kenapa sih Rasulullah itu diutus kepada orang Arab? Iya, khususnya kepada orang kafir Quraisy dan orang-orang jahiliyah. Apa yang sering kita dengar? Karena pada saat itu tidak ada bumi yang rusak kecuali tidak serusak orang-orang kafir Quraisy atau orang-orang jahiliyah. Enggak, padahal tidak seperti itu. Bukan karena kerusakan yang begitu parah yang sedang dilanda oleh orang-orang jahiliyah, bukan. Karena pada saat itu orang Arab, khususnya orang kafir Quraisy, itu ada di antara dua negara yang besar, yaitu Romawi dan Persia, yang mana mereka adalah negara-negara yang maju dari segi teknologi perkembangan, akan tetapi kerusakannya begitu parah. Kalau orang Persia kerusakannya dari segi filsafatnya yang sangat menyesatkan dan sangat bertentangan dengan akidah orang Persia. Dalam akidah mereka, dalam filsafat mereka, bahwasanya boleh menikah dengan sedarah, khususnya menikahi ibunya, menikahi anak-anaknya. Itu adalah filsafatnya orang-orang Persia zaman dahulu. Kalau orang Romawi dengan kekuatannya yang menjajah habis-habisan tanpa memberikan ampun kepada orang yang menurut mereka berseberangan dengan mereka. Nah, pada saat itu kenapa Islam datang di tanah Arab? Ya, selain untuk mengagungkan tanah Arab, Allah di situ ada kemuliaan-kemuliaan yang lain, yang mana kerusakan yang ada pada saat itu tidak lebih parah daripada Romawi dan Persia. Makanya Allah turunkan Rasulullah di tanah Arab. Bukan karena tanah Arab pada saat itu adalah tanah yang paling rusak, bukan. Nah, jadi Rasulullah itu diutus mulai dari zaman Nabi Adam, seterusnya sampai Nabi Muhammad itu Pak, yang dibawa itu cuma dua. Yang dibawa cuma dua apa? Yang pertama akidah, yang kedua syariat dan akhlak. Jadi mulai dari zaman Nabi Adam sama tuh akidahnya. Yang sebagaimana tadi saya terangkan bahwa akidahnya satu, apa? Mengesahkan Allah, mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidaklah layak. Adapun syariatnya berbeda-beda, tergantung daripada kebutuhan umat. Sebagaimana syariat yang dibawa oleh Nabi pertama akan dihapus dengan datangnya Nabi yang kedua dan seterusnya. Sebagaimana yang kemarin saya sudah jelaskan bahwasanya salah satu syariat Nabi Musa, dalam syariatnya apabila pakaian terkena kotoran tidak bisa disucikan, harus diapain? Dipotong, digunting atau disobek, yang penting yang kena najis itu hilang. Dengan datangnya Nabi Muhammad tidak, disucikan, bisa disucikan dengan air meskipun najis tersebut najis mughaladzah. Dan juga diantaranya juga pada syariat zaman Nabi Musa, apabila ada orang mau taubat harus ngapain? Harus bunuh diri. Kalau orang sudah melakukan dosa besar, sebagaimana dikisahkan para pengikutnya menyembah sapi, anak sapi yang terbuat dari emas yang hidup disembah. Ketika mereka ingin taubat suruh ngapain? Suruh bunuh diri. Nah, sekarang kalau orang mau taubat harus bunuh diri, habis orang. Sekarang enggak, mau taubat cukup taubat saja, mohon ampun kepada Allah, taubatan nasuha. Jadi dihapus tuh syariat yang dibawa oleh Nabi Musa. Karena kenapa? Karena umatnya Nabi Musa emang umat yang sangat sangar, istilahnya keras kepala, enggak kayak umat sekarang. Jadi syariat itu disesuaikan dengan kebutuhan umat. Nah, dalam fikih sirah
Syekh Muhammad Said Ramdan Al-Buti menjelaskan ayat-ayat bahwasanya para nabi terdahulu diutus juga membawa agama Islam semuanya, mulai dari zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, mereka agama yang mereka bawa satu, Islam. Nah, di sini beliau menjelaskan tentang kisah Nabi Musa ketika beliau diutus kepada orang-orang Bani Israel. Ketika beliau diadu dengan para sihirnya, Allah menceritakan dalam surat Al-A'raf ayat 126, 125, 126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu inna ila rabbina lamunqalibun. Orang-orang ahli sihir itu ketika mereka kalah adu sihir sama Nabi Musa, mereka berkata, inna ila rabbina lamunqalibun, sesungguhnya kami kelak akan kembali kepada Tuhan kami. Alias dia sudah dapat hidayah, dengan sihirnya dikalahkan oleh Nabi Musa. Kalau untuk jelasnya kita bisa lihat sirahnya, ceritanya. Sedangkan di sini saya bacakan ayatnya saja. Wa ma tankimu minna illa an amanna bi ayati rabbina lamma ja'atna. Dan kamu tidak membalas dendam dengan menyiksa kami, melainkan karena kami telah beriman kepada ayat-ayat Rabb kami ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Ya. Jadi kelak ketika mereka nanti setelah selesai bertanding, ini para tukang sihir akan disiksa oleh Fir'aun. Nah, dia udah ngomong duluan, sesungguhnya engkau akan menyiksa kami karena kami telah percaya dengan ayat-ayat Tuhan. Rabbana afrigh alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Rabb, limpahkanlah kesabaran kepada kami dan wafatkanlah kami dalam keadaan berserah diri atau dalam keadaan muslim. Ini zaman Nabi Musa. Jadi memang udah dari zaman dahulu yang dibawa oleh para nabi itu satu, agama Islam. Yaitu apa agamanya? Akidah, mengesahkan Allah dan mensucikan Allah daripada sifat-sifat yang tidak layak. Adapun syariatnya, masalah ibadahnya, puasanya itu berbeda. Sekedar kebutuhan daripada umat tersebut. Nah, kemudian dikisahkan juga kisah Nabi Isa dan para sahabat-sahabatnya yang disebut Hawariyun atau Hawariyin. Dalam surat Ali Imran ayat 52 Allah menjelaskan, falamma ahassa Isa minhumul kufra qala man ansari ilallah qala al hawariyun nahnu ansarullah amanna billah washhad bi anna muslimun. Falamma ahassa Isa, maka tatkala Isa mengetahui keingkaran mereka, kaumnya atau Bani Israel pada saat itu, berkatalah ia, man ansari ilallah, siapakah yang akan menjadi para penolongku untuk menegakkan agama Allah. Maka ini para sahabatnya berkata, para Hawariyin berkata, kamilah penolong agama Allah, nahnu ansarullah amanna billah, kami telah beriman kepada Allah, washhad, dan saksikanlah bi anna muslimun, bahwa sesungguhnya kami adalah hamba yang berserah diri. Jadi sama, Islam juga yang dibawa oleh Nabi Isa. Nah, kemudian kenapa kok sekarang umat-umat yang ada seperti pengikutnya Nabi Musa, pengikutnya Nabi Isa kok bisa berbeda akidahnya dengan kita? Iya. Nabi Musa sama agamanya Islam, tapi kok kenapa orang-orang yang sekarang yang mengaku pengikutnya Nabi Musa atau yang disebut sekarang orang-orang Yahudi, orang-orang Israel, kenapa kok akidahnya bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad? Padahal sama, satu ajarannya. Begitu juga pengikutnya Nabi Isa yang mengaku mengikuti Nabi Isa, kenapa kok akidahnya kok berbeda dengan kita? Mereka mengatakan Tuhan ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan selainnya. Kenapa tidak sama dengan kita? Nah, ini pun dijawab oleh Syekh Muhammad Ramdan Al-Buti dalam kitabnya Fikih Sirah ini. Beliau juga menjelaskan bahwasanya jawabannya ada di Al-Quran juga, surat Ali Imran ayat 19. Inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah agama Islam.
Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Inilah yang perlu digarisbawahi. Wa makhtalafal ladzina utul kitab, dan tidaklah berselisih orang-orang yang diberikan kitab. Nah, siapa kitab Taurat, Injil, pengikutnya Nabi Musa, Nabi Isa, mereka tidak akan berselisih dalam masalah akidah, berbeda dalam masalah akidah, illa mim ba'di ma ja'ahumul ilmu, kecuali setelah datang pengetahuan atas mereka. Apa pengetahuan yang datang kepada orang-orang ahli kitab? Bahwasanya kelak akan ada nabi terakhir yang diutus, yang bernama Ahmad, yang dilahirkan di kota Mekah dan hijrah ke kota Madinah ini. Setelah mereka tahu ini, bahwasanya kelak nabi yang terakhir adalah orang Arab, mereka mulai hasud, dengki, baghyan bainahum, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Mereka nggak ikhlas. Mereka merasa enggak ridho kepada Allah. Nabi terakhir diturunkan dari kalangan orang Arab, bukan dari kalangan Yahudi. Kenapa bukan dari kalangan Yahudi? Karena mereka menganggap orang Arab ini derajatnya di bawah mereka. Istilahnya gengsi. Kenapa kok? Padahal zaman nabi-nabi terdahulu semuanya, makanya Nabi Ibrahim dikatakan Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Karena kenapa? Karena yang dari keturunan Nabi Ibrahim semuanya ini banyak yang jadi nabi, itu semuanya dari golongan Bani Israel. Kemarin jalurnya kita udah tahu, Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah, dari Ishak ini nanti punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya anak tuh 12. Nah, itu semuanya nanti ke bawah jadi nabi nih. Adapun Nabi Muhammad jalurnya dari Nabi Ismail, sedikit, nggak ada yang jadi nabi, dan nanti terakhir hanya Nabi Muhammad. Termasuk Nabi Isa juga jalurnya dari Nabi Yakub. Makanya orang-orang Yahudi nggak terima dengan itu, akhirnya mereka hasud, dengki. Karena apa? Karena kecintaan mereka kepada dunia. Merasa nanti jabatannya akan turun, karena jabatannya akan dibawa orang-orang Arab, mengikuti kepada pemimpinnya orang-orang Arab. Ya itu. Jadi sama yang perlu kita ketahui bahwasanya akidah yang dibawa oleh para nabi terdahulu sama semuanya, yaitu agama Islam. Akidahnya satu, mengesahkan Allah, mensucikan Allah daripada perkara-perkara yang tidak layak atau sifat-sifat yang tidak layak. Adapun ibadahnya berbeda-beda atau yang disebut dengan syariat. Syariat salat 5 waktu hanya terkumpul di umat Nabi Muhammad. Nabi-nabi terdahulu nggak ada salat 5 waktu. Dalam sebuah riwayat, sebagian pendapat ulama, setiap nabi waktu salatnya satu. Ya. Nabi Adam satu sholat, waktunya apa? Nabi seterusnya Nabi Musa, Nabi Isa. Makanya tatkala Rasulullah mendapatkan wahyu ketika Isra Mi'raj, akan mendapatkan wahyu sholat berapa? Ceritanya 50 waktu. Meskipun di hadis ini banyak yang nggak terima nih dengan hadis Isra Mi'raj yang bahwasanya Rasulullah mendapatkan wahyu 50 waktu. Kemudian ketemu Nabi Musa, suruh minta kurangin, terus minta kurangin 45, 40, 35, 30, terus sampai akhirnya tinggal 5. Ini banyak ulama yang enggak sependapat. Kenapa? Karena seolah-olah kok ketika Allah sudah memberikan kewajiban wahyu kok bisa dirubah-rubah seperti itu. Ya memang. Bagaimana kita memandangnya gitu ya? Nggak apa-apa. Bagi orang yang mau menerima silakan, ya tidak juga tidak apa-apa. Kenapa? Karena hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dalam Sahihnya, dan saya pun sering mendengar penjelasan guru kami Al-Habib Salim. Beliau sering meriwayatkan hadis ini tatkala Isra Mi'raj. Alias artinya apa? Meskipun seolah-olah sepertinya kok kayak main-main. Dari 50 minta kurangin 45, 40, 35, akan tetapi memang seperti itu yang diriwayatkan oleh ulama. Gimana? Bagi yang mau menerima silakan, bagi yang tidak ya tidak apa-apa. Tapi saya akan jelaskan di sini bahwasanya setiap nabi dahulu punya kewajiban sholat satu, termasuk juga Nabi Musa. Makanya tatkala Rasulullah udah dikurangin 5, disuruh minta kurangin lagi sama Allah. Kenapa? Karena kata Nabi Musa, umat saya aja cuma dapat kewajiban 1 sholat itu nggak mampu. Sehari semalam sholat 1 waktu itu nggak mampu.
Apalagi umat kamu yang kecil-kecil, umat saya yang orang yang gede-gede, besar-besar, kuat-kuat, satu waktu tidak mampu sehari semalam. Apalagi umat kamu, kata Nabi Musa. Akhirnya ketika Nabi Muhammad pengen naik lagi, enggak. Kata Allah, udah cukup 5 waktu. 5 waktu untukmu dan untuk umatmu. Satu waktu dikali 10. Nah, jadi berapa? 5. Kalau satu waktu dikali 10 jadi 50. Jadi kita mengerjakan 5 waktu sehari semalam seolah-olah seperti orang mengerjakan sholat 50 waktu. Maka kita harus bersyukur. Sehari semalam kita cuma dikasih 5 waktu. Makanya kata Nabi Musa benar. Cuma 5 waktu aja masih banyak orang yang pada malas. Apalagi 50, Pak. 50 waktu sehari semalam. Iya, kita punya waktu sehari semalam cuma 24 jam. Dibagi 50, kira-kira setiap berapa menit kita sholat. Nah, nggak sempat kerja. Ya, nggak sempat tidur. Kayak tidur 20 menit bangun, sholat 20 menit. Tapi alhamdulillah kita hanya dibebankan sholat sehari semalam 5 waktu. Maka dari itu kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga sampai akhir hayat kita diberikan keistiqomahan oleh Allah, dianugerahkan bisa istiqomah dalam menjalankan ketaatan, melakukan sholat 5 waktu sampai akhir hayat kita. Wajahada fillah ay qatala wal jihad lugatan badlul wus'i wa taqah wallahu a'lam bisawab. Insyaallah di kajian selanjutnya kita akan bahas tentang masalah jihad. Jihad, bagaimana sih jihad itu? Apa jihad itu? Apakah sekarang bisa dikatakan kita berjihad? Insyaallah di kajian minggu depan kita akan lanjutkan kajian tersebut. Bagi bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Jika saya bisa jawab, saya akan jawab. Jika belum, insya Allah di pertemuan selanjutnya. Kalau nggak ada yang tanya lebih baik. Silsilahnya, bukan silsilah sih ya, sejarahnya ya. Kalau yang pernah saya baca di fikih, jadi keterangannya azan 2 kali itu kalau di Indonesia ya, di Indonesia kan azan itu baik azan pertama dan azan kedua itu kan sudah di dalam waktu ya, sudah dalam waktu. Kalau di fikih yang saya baca bahwasanya azan pertama itu untuk mengingatkan orang. Sebelum masuk waktu sudah azan pertama. Sebelum masuk waktu azan apa? Azan persiapan ngasih tahu orang bahwasanya ini hari Jumat, silakan berangkat ke masjid. Seperti itu. Azan kedua nanti setelah masuk waktu. Adapun kita di Indonesia secara keseluruhan prakteknya azan pertama itu sudah masuk waktu. Jadi azan pertama sebenarnya untuk memberitahu kepada umat bahwasanya ini hari Jumat. Ayo berangkat ke masjid, seperti itu yang pernah saya baca dalam kitab-kitab fikih. Ada lagi? Itu kalau tadi Ustaz mengatakan tingkatan untuk para dari Nabi ke Rasul ke Ulul Azmi, apalagi setelah Ulul Azmi ada lagi nggak tingkatannya? Tidak ada. Tapi di Ulul Azmi itu urutannya berdasarkan ketinggian kesabaran mereka yang paling sabar gitu. Di Ulul Azmi juga ada urutannya. Seperti Nabi Muhammad itu yang paling pertama tuh. Kemudian Nabi Ibrahim, kedua, 3 Nabi Nuh, keempat Nabi Musa, terakhir Nabi Isa. Nah, urutan ini berdasarkan keutamaan mereka di Ulul Azmi. Berarti dari Ulul Azmi ini siapa lagi yang pertama? Nabi Muhammad yang paling utama. Kedua Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa sama Nabi Isa. Itu adalah tingkatan daripada ketinggian mereka, kesabaran dan keteguhan mereka dalam berdakwah. Enggak mengeluh sama Allah dan tidak mintakan azab aja udah buat kaumnya, enggak. Kalau kurang sabar, ya Allah udah azab aja kaum saya dah. Enggak, itu kesabaran. Ada lagi? Pak Eko. Ini dia nih, dulu nih pertanyaan nih. Mengenai Al-Quran. Iya. Al-Quran itu kan logikanya kekal ya. Iya. Berlaku sepanjang zaman. Artinya
semua yang ada di Al-Quran itu harus kita ikuti. Nah pertanyaannya, mengapa orang sekarang itu menganggap ada dari sebagian Al-Quran itu tidak berlaku lagi? Contoh masalah perbudakan. Orang sekarang menganggap tidak ada budak lagi. Nah, tapi di Al-Quran itu ada budak. Terkait dengan hukum-hukumnya. Iya. Nah, akibatnya sekarang nggak ada budak, banyak lagi zina. Ya kan? Nah, tapi pertanyaan saya, ketika saya dengar dari TKI, orang TKI itu disorot dianggap budak sama mereka sebagian. Oh gitu. Nah, sehingga dia gauli karena dia berprinsip budak. Nah, pertanyaan saya adalah terkait dengan prinsip budak ini. Mengapa sebagian orang mengabaikan, tapi di Al-Quran itu disebut? Nah, itu pertanyaan saya. Jadi masalah budak ini sebenarnya, budak itu kan sudah ada sebelum Islam datang. Jadi sebelum Islam datang itu perbudakan udah ada. Datangnya Islam salah satunya menghilangkan yang namanya perbudakan. Jadi setiap ada yang melakukan kesalahan ini nih, salah satunya kafarohnya apa? Bebasin budak. Keutamaan membebaskan buta pahalanya ini, sehingga dulu para sahabat yang pada punya budak semuanya dibebasin karena ingin mengharapkan pahala besar. Nah, budak ini sebenarnya dari mana sih awalnya? Iya, bisa kok orang dikatakan budak karena budak ini hukumnya seperti barang, dijual beli, dipasarin. Ini saya punya budak, saya jual sekian. Kalau sekarang kan orang budak itu pembantu, ya. Orang pembantu dikatakan budak, padahal bukan budak. Budak itu barang. Seperti ini handphone saya pengen jual nih, saya udah bosen makanya saya taruh di counter saya jual. Nih seperti itu dulu budak itu dipasarkan, dipejeng nih budak nih, saya punya budak, jual, dibeli mau. Awalnya budak itu bisa dari beberapa faktor. Salah satunya peperangan. Apabila negara A, negara B perang misalnya, negara A menang, kemudian negara B ini jadi tawanan nih, disandra beberapa orang misalnya, terserah rajanya nanti, ini tawanan-tawanan ini mau dibunuh atau mau dijadikan budak. Kalau seandainya kata rajanya jadikan budak, jadi budak berarti hukumnya seperti barang, jual beli. Terus kalau seandainya dalam Islam dulu boleh digaulin, boleh, dengan syarat budak tersebut tidak punya suami. Budaknya masih nggak ada suami atau janda udah nggak ada suaminya. Adapun yang sekarang nggak ada budak, dan di Al-Quran memang ada. Karena kita hanya wajib untuk mengetahui secara dasar. Karena mungkin nanti ya kita nggak tahu, nanti mungkin nggak tahu zaman siapa, atau sebelum hari kiamat ketika nanti dikatakan Nabi Isa turun berperang. Nah itu mungkin nanti zaman-zaman akhir zaman mungkin nanti akan ada perbudakan kembali dari seperti itu. Jadi yang dikatakan TKI di sana dikatakan budak, bukan sebenarnya budak. Itu hanya pembantu karena yang bekerja ke sana sebagai pembantu, dan tidak bisa dikatakan budak sebagaimana istilah budak dalam syariat Islam tidak boleh digauli, tidak boleh seperti perlakukan seperti istrinya, karena meskipun dia budak pun tidak secara mutlak boleh digauli. Salah satunya budak tersebut tidak punya suami. Kalau udah punya suami tidak boleh. Makanya ada kemarin siapa itu, disertasinya siapa? Abdul Aziz ya, mengatakan itu masalah budak itu. Istilahnya dia disertasinya Abdul Aziz yang memperbolehkan kalau yang penting suka sama suka. Ya, dia mengambil dari ayat milkul yamin. Masalah perbudakan itu yang sempat ramai kemarin, akhirnya karena sering itu sama netizen, akhirnya dia tarik kembali disertasinya itu, pendapatnya. Jadi seperti itu Pak. Jadi apa yang TKI itu katakan bahwasanya mereka dianggap budak, ya mungkin bukan budak yang sebenarnya. Adapun mereka berbuat seperti itu, ya mereka akan mendapatkan hukum zina.
Karena nggak ada budak zaman sekarang, khususnya di kalangan kita umat Islam. Udah nggak ada, budak udah habis, dan perbudakan ini dihilangkan oleh agama Islam. Oleh Rasulullah memang sudah niat untuk menghilangkan agama namanya perbudakan. Ya mungkin kurang lebihnya seperti itu, Pak. Udah nggak ada lagi, baik? Satu lagi nih, terakhir. Wah. Nah, ya. Ini masalah tadi azan dan muadzin. Itu ada pendapat yang mengatakan bahwa orang yang sebagai muadzin itu kan mendapatkan pahala sebagai apa ya, fardu kifayah ya. Dia mendapatkan pahala itu sejauh jangkauan. Iya, azannya itu didengar. Iya. Nah sekarang kalau azan itu speakernya hanya pendek, apakah mengurangi juga nilai dia? Iya. Berarti harus speaker harus lebih jauh dong? Iya kalau bisa. Pokoknya sepanjang azan itu dengar, dan yang mendengar itu baik dari benda hidup, benda mati, kan akan beristighfar dalam hadis itu. Pokoknya yang mendengar azan itu semuanya akan beristighfar, baik benda hidup atau benda mati seperti batuan, beristighfar untuk siapa? Untuk orang yang azan. Dan panjang pahalanya sebagaimana panjang suaranya didengar oleh orang. Semakin banyak orang yang datang juga semakin banyak pahalanya. Bahkan dari sebagian ulama berpendapat lebih utama muadzin daripada imam. Karena kenapa? Karena sebab beliaulah dialah orang pada mau datang sholat berjamaah. Imam kan cuma nungguin doang di sini. Iya. Tugas DKM tuh biar banyak juga sekarang kan bertentangan ya, speaker nggak boleh laskar kasih jauh segala macam kan. itu tugas DKM tuh. Iya, DKM. Iya. Biar speaker sampai ke bak bulus. Berarti kabelnya ditarik sampai sono, Bang. Kabelnya ditarik, toanya di sono. Kalah intercom jadi. Iya. Pasang di busway. Iya. Itu juga kata Anies ya, di Monas mau dipasang speaker gitu. Ya. Oh iya. Nah, Sudah, Pak. Baik, kita tutup saja kajian kita pada hari ini. Kita akhiri dengan pembacaan doa akhir majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahlil kutri unsa wa dzakar, rabbi wafiqna wa wafiqhum lima tartadi qawlan wa fi'lan karama warzuqil kulla halalan daima wa akhilat ya ulama nahdha bil khairi wa nukfa kulla syarr, rabbana waslih lana kulla syu'un wa akira bi ridha minkal uyun waqdiyana rabbana kulla duyun qabla an ta'tiyana rusnun manun waghfir wastur anta akrama man satar wa salatullahi ta'ishal mustafa manilal haqqi da'ana wal wafa bi kitabin fihi linnasi shifa wa ala alil kirami syarafa wa ala sahbil masabihil gurar Allahumma hdina bihudak wa ja'alna mimman yusari'u fi ridak wa la tuwalina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amruka wa asaq wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi rabbil alamin.